Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada hari ini pertemuan kedua. Setelah pertemuan pertama kemarin kita menjelaskan tentang silabus dan juga kontrak pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Untuk hari ini, kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang pentingnya taat kepada aturan. Pertama sekali kita harus memahami apa itu taat dan apa itu aturan dan apa itu pentingnya taat kepada aturan. Yang pertama, taat. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pemerintah dan sebagainya, tidak berlaku curang dan atau setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh baik Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Jadi, taat pada aturan ini kita tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang berlaku di mana kita berada. Baik itu yang pertama sekali tentang kepada Allah, kepada Nabi, kepada pemimpin, kepada aturan-aturan yang berlaku di sekitar kita. Yang penting aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitunya agama Islam. Nah, tingkat aturan ini, yang pertama aturan yang tertinggi itu adalah aturan Allah. Apa itu aturan Allah? Aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, aturan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada aturan-aturan dari pemimpin, baik itu kepala negara, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu bupati, wali nagari, dan seterusnya. Yang penting, aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, inilah dasar taat kepada aturan-aturan tadi. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 59 tadi, ada penerapan hukum tajwid yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil, yang kedua mad badal, yang ketiga mad tahfim, yang keempat alif lam qamariyah, yang kelima ikhfa.
Selanjutnya kita lihat asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 59 tadi. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Sami ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Inilah sebab atau asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kandungan surah An-Nisa. Secara umum, kandungan surah An-Nisa ini yang pertama adalah perintah taat kepada Allah. Yang kedua, perintah taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Yang mana syarat ulil amri atau pemimpin ini aturannya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang kedua, kandungannya adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Baik kita dalam bermusyawarah, baik dalam kita berperilaku dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena inilah yang lebih baik dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Berikut tugas mandiri yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah tulislah salah satu ayat dalam Quran surat An-Nisa pada buku latihan. Tentukan apa saja hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut, minimal 3 hukum tajwid. Selanjutnya, tulisan Anda tersebut Anda foto dan kirim ke Google Form yang ada di grup WA. Dan yang keempat adalah baca ayat tersebut dan rekam. Selanjutnya, Anda juga kirim ke Google Form yang linknya ada di grup WA mata pelajaran. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Banyak maaf dan terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.